Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sardi Rahmanati dari kelas D KR 5, Prodi Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan membuat video tentang tugas dari manajemen bencana, yaitu review sebuah video tentang bencana alam yang berada di Yogyakarta dan Jepang. Nah, tugas ini diampu oleh dosen Ibu Julaika. Oke, di sini saya akan mereview tugasnya. Simak video berikutnya. Fenomena bencana alam yang terkadang tidak dapat kita hindari, yaitu baik gempa bumi, longsor, banjir, dan lain-lain. Ada beberapa bencana alam yang terkadang bisa menjadi pelajaran buat kita sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gempa bumi Yogyakarta pada tahun 2006, banjir Jepang 1955, dan gempa pada Jepang 1923. Yogyakarta tahun 2006 menjadi gempa bumi yang sangat mengejutkan bagi warga Yogyakarta sendiri. Gempa bumi yang disebabkan karena adanya patahan sesar opak yang berada tepat di kota Yogyakarta. Gempa dengan 5,9 skala Richter yaitu menempa Yogyakarta pada tahun 2006. Adanya pergeseran gunung yaitu karena adanya sesar opak. Sesar opak terlihat seperti pada gambar, yaitu dibagi menjadi dua blok antara blok kiri dan blok kanan. Yaitu blok kiri ditandai dengan timur dan blok kanan ditandai dengan barat. Nah, pada saat ini yaitu tengah-tengah di antara keduanya merupakan dari sesar opak. Sesar opak sendiri disebut karena dari aliran sungai opak. Baik, sekarang kita menelisik kenapa bisa terjadinya gempa bumi atau bencana alam lainnya. Nah, di sini terlihat pada gambar lempeng oseanik. Lempeng oseanik sendiri di sini ada menunjukkan Laut Hindia pada bagian warna coklat di bawah dan lempeng Asia pada bagian atas. Nah, Pulau Jawa sendiri yaitu terdapat pada lempeng Asia atau bagian atas. Mengapa Pulau Jawa sendiri banyak terdapat gunung-gunung? Yaitu karena adanya tekanan dari lempeng Asia pada seperti terlihat pada gambar. Di sini terlihat sobekan. Apabila sobekan saling menekan, bisa menjadikan yaitu gempa yang dangkal atau gempa yang dalam, tergantung dari potensinya. Sehingga itulah salah satu penyebab kenapa bisa terjadinya patahan sesar opak pada Pulau Jawa, lebih tepatnya di Yogyakarta. Baik, selanjutnya kita menganalisis bagaimana orang Yogyakarta sendiri dalam menanggapi gempa yang terjadi pada 2006. Itu pada saat 2006 korban jiwa yang terbanyak itu pada Klaten dan Bantul. Klaten dan Bantul itu memakan korban jiwa yang banyak, bahkan rumah sampai bangunan pun habis tak bersisa. Kebanyakan warga dalam mengatasi gempa bumi yaitu melindungi diri sendiri atau lebih ke preventif atau pencegahan ketika terjadinya gempa, yaitu seperti menyiapkan dokumen ataupun berlindung di bawah kolong meja saat dalam ruangan ataupun lari ke lapangan yang lapang. Tetapi kurang mempersiapkan bangunan yang kokoh yang kuat apabila terjadi gempa, sehingga runtuhan rumah bisa menyebabkan terjadinya meninggal dunia atau luka yang berat pada warga yang tertimpa gempa. Selanjutnya kita menelisik gempa bumi pada Jepang, yaitu pada tahun 1923 yang menghancurkan Tokyo, yaitu dengan gempa 7,6 skala Richter. Nah, dari sini Jepang mengambil pelajaran dengan membuat beberapa peraturan, diantaranya yaitu pemerintahan Jepang sendiri yaitu punya peraturan yaitu sistem peringatan. Sistem peringatan ini bisa melalui ponsel dan latihan di sekolah secara rutin gempa bumi jika diperlukan. Dan juga ada undang-undang dalam peraturan pembuatan rumah, yaitu dindingnya harus kuat menahan tanah yang hebat sehingga bisa sebagai antisipasi apabila gempa terjadi, serta peredam ditempatkan di antara kolong dan batu dan balok, yaitu peredam apabila terjadinya gempa, serta tingkat suatu bangunan dapat menyerap banyak apabila terjadi gempa, yaitu tingkat bangunannya ada aturan sendiri dari pemerintahan Jepang. Dan Jepang juga memiliki kode siamik, yaitu metode isolasi siamik, yaitu struktur bangunan diisolasi dan tanah oleh lapisannya, yaitu lapisan baja, timbal, dan karet bergerak di dalam tanah. Apabila terjadi gempa, maka di bawah tanah akan bergerak secara stabil dan di dalam bangunan tidak terlalu terjadinya guncangan sehingga dapat mencegah terjadinya korban jiwa. Dan juga pada Jepang sendiri yaitu apabila gedung tinggi yaitu ada bergerak ke arah berlawanan. Mengapa bisa bergerak ke arah berlawanan? Yaitu karena menstabilkan bangunan. Ada seperti yang sudah dijelaskan bahwa di Jepang sendiri punya aturan dalam
menyiapkan bangunan yang kokoh, serta ada yang namanya rumah layang. Rumah layang ini apabila gempa bumi terjadi yaitu terdorong pada udara ke dalam ruang di bawahnya, sehingga gempa yang dirasakan di dalam rumah tidak terlalu begitu kencang karena udara yang ditekan di dalam bawah ruangnya. Nah, seperti terlihat pada gambar. Jepang tidak hanya terjadi bencana banjir, tetapi ada juga bencana topan dan juga jebol pada bendungan sehingga menyebabkan banjir. Pada tahun 1955 di kota Nishimachi, Jepang kembali belajar dari pengalaman ketika terjadinya bencana. Jepang kembali membuat suatu inovasi seperti yang kita kenal dengan wisata Jembatan Layang Osaka. Jembatan Layang Osaka diperuntukkan apabila terjadinya banjir sebagai bentuk pencegahan dari bencana pada Jepang. Jepang juga membuat alarm khusus, yaitu sirene apabila terjadinya bencana. Dan juga di Jepang membuat sebuah bendungan yang kokoh untuk menahan apabila terjadinya banjir. Dari sini kita dapat belajar sebagai evaluasi bahan pembelajaran untuk kedepannya. Bencana bisa kapan saja terjadi tanpa kita ketahui. Setelah melihat bencana alam pada dua negara, yaitu di Indonesia dan juga Jepang, menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya apabila bencana kembali terjadi. Indonesia sendiri dalam mempersiapkan bencana apabila terjadi yaitu mempersiapkan individualisme atau individunya masing-masing dalam menanggapi tanggap darurat, yaitu seperti ketika terjadi bencana dalam ruangan segera berlindung di bawah meja, dan apabila berada di dekat laut maka segera lari ke dataran yang lebih tinggi, dan apabila gempa terjadi di gunung yang berpotensi longsor maka segera berlari ke bawah atau ke tempat yang lebih lapang untuk mencegah terjadinya korban jiwa. Dan juga di Jepang sendiri dalam menanggapi bencana ini yaitu dengan mempersiapkan atau membuat suatu aturan yang baru dengan bertegas bahwa setiap rumah atau setiap bangunan di Jepang dibuat dengan landasan yang kokoh. Apabila gempa terjadi maka tidak terlalu banyak memakan korban jiwa. Setiap negara tentunya memiliki keunikan sendiri dalam menanggapi bencana alam ketika terjadi. Nah, dari sini kita belajar bagaimana menanggapi bencana alam dan apa yang harus kita persiapkan sebelum bencana alam itu terjadi. Mungkin kurang dan lebihnya saya dapat menyampaikan dan atau mereview dari bencana alam yang terjadi di Jepang dan juga Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.